peran anggota dalam keuangan Himari itu sangat-sangat dibutuhkan ya, karena organisasi ini nggak bisa bergerak dengan pengurusnya aja, tetapi kontribusinya anggota, kepedulian anggota, kerjasamanya anggota itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi. Karena kalau contohnya kayak bayar uang kas nih, organisasi ini mau ngadain program kerja yang besar, tanpa adanya dukungan anggota untuk membayar uang kas dan segala macam, organisasi nggak bakalan ada hasilnya, nggak bakalan terjalankan kegiatan program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ruang Podcast Mahaputra. Bersama saya Elsa Febriani yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yaitu Bendahara Umum dari organisasi Himari, tepatnya di STIE Mahaputra. Boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa? Baik, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Fitri Hidayah. Saya selaku Bendahara Umum Himari periode 2026-2027. Salam kenal semuanya, salam kenal Elsa. Salam kenal Kak Fitri. Gimana kabar Kak Fitri hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik nih. Elsa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Elsa baik juga Kak. Boleh diceritakan Kak, bagaimana asal mulanya Kak bisa menjadi bendahara umum di Himari? Oke, asal mula menjadi bendahara umum ya. Awalnya kakak itu di kepengurusan 2025 kemarin itu tuh sebagai anggota, yaitu anggota public speaking dan kaderisasi. Terus akhirnya kenapa bisa jadi bendahara umum? Mungkin ada ya yang percaya dan ngasih amanah ke kakak, akhirnya kakak lanjut untuk 2 periode di 2026 dan 2027. Akhirnya terpilih menjadi bendahara umum di Himari berkat dukungan Dimensioner dan teman-teman sebelumnya sih, makanya terpilih. Jadi kakak sekarang ini udah 2 periode lah ya Kak? Iya, bisa dibilang ya, dulu 2 periode. Udah dalam 2 periode ini, kira-kira apa tantangan terbesar kakak dalam menjalankan tugas sebagai bendahara umum? Kalau tantangan terbesar ya pasti ada tantangannya lah, apalagi bendahara umum ya. Bendahara umum itu kan bisa dibilang memegang keuangan dan mengatur keuangan, mengelola keuangan organisasi. Tantangan terbesarnya ya paling ini sih, kayak mencatat laporan keuangannya, karena kan kita megang duit besar ya, jadi kita harus bisa nih catat pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, harus imbang dan harus balance dia. Jadi adalah transparansinya gitu loh. Kalau bagaimana cara kakak memastikan dana tersebut dapat digunakan secara transparan dan tepat sasaran Kak? Cara menggunakan dananya, kalau cara menggunakan dananya itu kayak tergantung eventnya apa sih. Kalau misalnya eventnya itu besar kan, prokernya itu besar, kita pasti bakal diskusi dulu sama pengurus yang lainnya, boleh nggak mengeluarkan anggaran segini, cukup nggak anggaran yang dikeluarkan segini. Kalau misalnya cukup ya kita lihat kondisi keuangan kita dulu, kalau misalnya memadai dan cukup itu bakalan kita keluarkan. Tapi kalau misalnya anggarannya nggak cukup ya kita pasti bakal pilah-pilah lagi, kita diskusikan lagi biar gimana anggarannya itu tetap stabil dan tidak merusak keuangan di bendahara tersebut gitu loh. Pernah nggak Kak selama Kak menjalani tugas sebagai bendahara umum terjadi kendala saat membuat laporan keuangan Kak? Pastinya ada ya kendalanya. Namanya kan juga baru menjabat ya, yang awalnya dari anggota biasa, dari public speaking ke bendahara umum, otomatis kaget dong, iya kan? Kaget. Jadi kendalanya awalnya itu nggak balance, karena kan kayak ada nih pengeluaran yang ratusan perak dan segala macam, itu kan kita harus teliti, kita harus hitung berapanya kan. Jadi awalnya kesulitan, kok awalnya segini kok jadi segini ya, jadi bingung kan. Jadi akhirnya karena kesulitan itu mungkin minta bantu dari pengurus lainnya, BPH yang lainnya, minta tolong caranya gimana nih, perhitungannya kok nggak balance ya. Tak mungkin dong kita udah nyari sendiri nih tapi nggak nemu hasilnya, otomatis kita minta bantuan kan dari pengurus yang lainnya, karena kan kita sama-sama saling kerja sama semuanya kan, kayak gitu aja sih. Ngomong-ngomong nggak balance nih Kak, bagaimana cara kakak mengatur pemasukan dan pengeluaran agar tetap seimbang gitu?
Oh ya, cara mengatur pemasukan pengeluaran agar tetap seimbang itu ya biasanya kalau kita mau ngadain program kerja atau event yang besar kita akan buat estimasi biayanya dulu, biaya mana yang harus diprioritaskan kayak gitu, apakah biaya tersebut layak dikeluarkan atau tidak. Program apa tuh Kak yang paling membutuhkan pengeluaran biaya dari Kakak gitu? Dari bendahara. Iya, dari bendahara. Biaya yang paling besar. Sejauh ini kalau dari keuangan Himarinya sendiri paling besar itu biaya untuk Himari Cup kayaknya ya. Soalnya Himari Cup itu kan event besar olahraga ya. Kita mengundang semua orang-orang yang ikut futsal gitu. Jadi kayaknya lebih pengeluaran terbesarnya di Himari Cup. Kira-kira bagaimana cara Kakak mengatasi orang yang sulit ditagih uang kas gitu Kak? Untuk anggota ya? Iya, untuk anggota. Kalau sulit ditagih uang kas itu ya biasa sih, sering kita jumpa di organisasi manapun. Cuman kalau yang kayak gitu tuh biasanya kakak update di grup, ngasih tahu bahwasannya siapa yang belum bayar uang kas, bulan berapa yang belum bayar. Iya, jadi kakak kirimkan filenya, transparasinya. Jadi dalam filenya itu udah langsung ada tuh transparansi keuangannya berapa. Iya, jadi anggota bisa lihat siapa-siapa aja yang belum membayar. Jadi mereka bisa tahu nih, sadar diri kan. Tapi kalau misalnya ada anggota yang belum bayar sama sekali memang susah, itu kakak tanya dulu atau kakak temui secara langsung. Iya Kak. Atau PC pribadi chat, kakak tanyain apa kendalanya, apa masalahnya, kenapa tidak bisa membayar uang kas. Jadi kalau misalnya udah ketemu solusinya, nanti kita ada toleransi kayak gitu. Yang penting kita tahu kendala anggota itu apa. Intinya komunikasi sih sama anggotanya. Karena kalau membahas keuangan ini kan agak sensitif ya. Iya Kak. Apalagi setiap orang kan ekonominya berbeda-beda. Iya, benar-benar. Menurut kakak nih, seberapa penting sih peran anggota dalam membantu keuangan organisasi Himari Kak? Peran anggota dalam keuangan Himari itu sangat-sangat dibutuhkan ya, karena organisasi ini nggak bisa bergerak dengan pengurusnya aja, tetapi kontribusinya anggota, kepedulian anggota, kerjasamanya anggota itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi. Karena kalau contohnya kayak bayar uang kas nih, organisasi ini mau ngadain program kerja yang besar, tanpa adanya dukungan anggota untuk membayar uang kas dan segala macam, organisasi nggak bakalan ada hasilnya, nggak bakalan terjalankan kegiatan program kerjanya. Jadi sangat penting adanya anggota, dibutuhkan banget peran anggota dalam organisasi manapun. Apa harapan kakak terhadap pengelolaan keuangan Himari ke depannya Kak? Harapan kakak terhadap pengelolaan keuangan Himari ke depannya, kalau untuk kakak secara pribadi, alhamdulillahnya di keuangan Himari, ya Elsa termasuk anggota Himari ya. Iya benar sekali kakak selalu update mengenai kas, transparansi keuangan, tanggung jawab kakak terhadap kalian semua untuk menagih uang kas dan segala macamnya. Kakak harap keuangan tersebut, kakak harap ke depannya keuangan ya. Iya. Kakak harap ke depannya keuangan Himari tetap lancar, anggotanya juga bayar uang kasnya tepat waktu, dan pengurus-pengurusnya juga tetap lancar dalam membayar uang kasnya. Jadi bendaharanya mudah dan anggotanya juga mudah. Jadi kalau program kerja apapun itu kakak bisa royal ngasih anggaran dan segala macamnya. Karena kalau uang kas kita kekumpul banyak, otomatis kalau kalian buat program kerja, kita royal dong untuk mengeluarkannya, ya kan? Itu aja sih. Boleh diceritakan sedikit Kak tentang suka dukanya kakak dalam menjalankan tugas sebagai bendahara umum di organisasi Himari Kak? Suka duka ya? Iya. Kalau suka duka ya lebih baik suka ya sih. Boleh diceritakan Kak atau pengalaman yang paling Kak sukai dalam menagih uang kas gitu? Menagih uang kas, ya mungkin ini hal baru ya, karena sebelumnya kakak nggak pernah yang kayak menagih-nagih ke orang gitu. Biasanya nih kalau misalnya ada yang minjem duit atau gimana kan kita kadang segan ya nagihnya dan segala macam. Cuman karena kita udah terlatih ada kepemimpinan untuk menjadi bendahara umum, otomatis kita harus mengeluarkan jiwa kita yang kayak gitu kan. Iya, jadi itu eksperimen sih, kayak dari berapa 58 anggota menagih satu-satu uang kasnya. Jadi kayak challenge aja sih sebenarnya. Kalau dukanya sejauh ini nggak ada, palingnya
dukanya yaitu ada anggota yang kesulitan bayar atau gimana. Cuman itu tuh tertutupi karena anggota sering komunikasi mengenai permasalahan ekonominya. Jadi kita pun nggak yang terlalu pikiran negatif thinking yang gimana-gimana kayak gitu. Boleh disampaikan Kak, apa pesan dan kesan Kakak untuk Himari selanjutnya? Pesan dan kesan Kakak untuk Himari selanjutnya, Kakak berharap semoga tidak terhenti di tahun ini, tapi bakalan lanjut terus sampai tahun-tahun berikutnya menjadi Himari yang tetap kompak, tetap solid, tetap jaya dan terus berkembang. Terus semoga program kerja yang dilaksanakan itu tetap berjalan dengan baik dan intinya tetap selalu semangat sih, itu aja sih intinya. Oke, jadi itulah tadi pengalaman dan wawasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua dari bendahara kita, Bendahara Umum Himari. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih kepada Bendahara Umum yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan wawasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga dari perbincangan ini kita bisa lebih memahami pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan peran setiap anggota dalam menjalankan organisasi. Saya Elsa Febriani, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Ruang Podcast Mahaputra hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.